Tujuan untuk melatih keseimbangan, melatih daya tahan, melatih fungsi tangannya sekaligus, melatih kognitifnya sekaligus, melatih penglihatannya sekaligus, melatih konsentrasinya sekaligus. Kira-kira Anda berikan apa? Jadi banyak manfaat terpenuhi pada satu aktivitas. Dan itu masalah real pada pasien stroke ya. Gangguan konsentrasi, gangguan kognitif, gangguan penglihatan, neglect, gangguan keseimbangan, apalagi ya. Bisa kita latih gangguan fungsi tangan sekaligus. Puzzle juga bisa ya. Puzzle itu kita melatih fine motor pada sisi yang lumpuh. Kalaupun ini belum bisa, kita suruh pasiennya memegang dengan tangannya yang sehat. Kemudian ini memegang. Jadi melatih untuk fine motornya, memegang. Terus catur mbok kiro bisa. Orang normalnya sampai catur kan melatih kognitifnya untuk membentuk catur mah. Kan nggak tahu. Kalau puzzle itu berwarna-warni. Catur. Iya, nggak salah sih. Kita juga melatih kognitif. Hafid nggak pernah salah. Hafid nggak pernah Kalau salah. kemudian ini potongan puzzle-nya di sini, menatanya di sebelah sini, berarti ada rotasi, melatih keseimbangan. Pada waktu kita melihat sisi yang sakit, berarti kita melatih supaya tidak terjadi neglect. Ya, dan di sini, nah, di sebelah sini. Kalau ini kita jauhkan semakin ke belakang, berarti kita semakin jauh rotasinya, semakin kita melatih keseimbangan. Ya. Nggak muak. Terus kemudian mungkin melatih dengan cara menata batu yang warnanya sama, jumlahnya misalnya 10, sehingga harus dihitung, dikumpulkan yang merah dengan yang merah jumlahnya 10, yang kuning dengan yang kuning jumlahnya 10. Melatih kemampuan berhitung. Mengambil kerikil yang kecil-kecil, fine motor, keterampilan motorik tangan halus. Ya. Melatih penglihatannya, kita atur posisinya menyilang tubuh, melatih keseimbangannya, mengatasi neglect-nya. Maka kemudian satu latihan manfaat banyak terpenuhi. Anda juga bisa melatih open dan close Kinetic change. dan kinetic change ya. Open mind. Namanya apa ya? Open order. Mbok kira kue open Jadi order. yang open close, yang close itu pasien bisa menduga latihannya ini nanti arahnya kemana, menata apa, itu close. Ya, jadi misalnya diberi permainan bola yang dipukul, nah ini close, bolanya digantung kemudian dipukul. Ya, mungkin kita memukulnya tangan yang sakit, kita pegang dengan tangan yang sehat untuk memukul, karena belum bisa. Setelah bisa kemudian, nah ini memukul. Nah ini adalah close, karena gerakannya kemana itu bisa diprediksi, kemudian beratnya seberapa juga sudah tahu dan seterusnya. Itu close. Kemudian yang open itu yang kemudian tidak bisa diprediksi, di mana aktivitas sehari-hari kita itu kebanyakan sifatnya adalah open. Misalnya kita bermain sepak bola itu open, kita nggak tahu arah bola itu mau kemana. Nah misalnya yang sederhana itu adalah
memukul bola yang dilempar oleh terapisnya. Ya. Suatu saat dilempar ke sini, suatu saat dilempar ke sini. Ya. Dipukul. Kalau sudah semakin bisa, bukan dipukul tapi ditangkap. Karena melibatkan koordinasi dua sisi tubuh, ditangkap. Ini juga bisa close. Kalau kemudian lemparannya di sini terus itu close. Tapi kemudian ditingkatkan ke yang open. Jadi dilempar ke sini, dilempar ke sini. Ya. Sehingga kemudian pasien berlatih untuk memprediksi, memperkirakan jarak. Keseimbangannya juga harus bagus karena dia harus bisa bergeser ke sana dan ke sini. Seperti itu. Ya. Sampai seperti itu Pak latihannya. Ya, tapi kebanyakan pasien belum sampai seperti itu. Bapak nih, Mbak Stuti itu sudah berhenti latihannya. Karena kemudian mereka akan bilang, alah latihan seperti itu saya bisa melakukan sendiri di rumah. Screenshot kan. Nah, sehingga seringkali dalam klinik fisioterapi atau dalam pembelajaran fisioterapi, latihan-latihan seperti itu hanya diterangkan seperti ini aja. Karena dalam kenyataannya banyak pasien yang tidak sampai seperti itu sudah berhenti. Saya sudah bisa kok seperti ini ya. Thank you. Oke, ada pertanyaan dengan latihan-latihan